Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah kita jumpa lagi dalam bincang Spalga. Pada kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang pada hari ini kita kedatangan narasumber berdasarkan pertanyaan-pertanyaan netizen, yang pada hari ini akan saya temukan dengan narasumber kita yang pada hari ini adalah Bapak Ahmad Rifki, sarjana agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan, banyak sekali nih kalau pertanyaan dari netizen ini, dari siswa-siswi kita banyak Pak. Tapi kali ini mungkin ada ya berdasarkan waktu yang mungkin tidak memungkinkan. Jadi ada beberapa pertanyaan, bisakah untuk dibantu para netizen ini, para siswa-siswi kita ini untuk mengetahui apa yang jadi pertanyaan mereka? Insya Allah. Nampaknya yang masih bisa dijawab ya dijawab. Iya. Kalau nggak bisa ya didiam. Tapi alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Iya, insya Allah puasanya lancar ya. Lancar insya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama ini dari Salsabila. Ini netizen kita yang paling aktif ini. Dia bertanya, kenapa sih Pak kok harus puasa, kan gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi kenapa kita ini harus puasa, kan gitu. Mungkin itu yang jadi pertanyaan, silakan Pak. Ya. Jadi begini ya, memang pertanyaan ini seringkali hinggap di benak kita ya. Kenapa sih harus nggak makan, harus nggak minum gitu ya. Ya kalau kita kembali merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 183, ya yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman. Allah di sini kan memanggil hanya orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran itu kadang Allah memanggil secara umum. Ya ayuhan nas, hai manusia siapapun dia. Artinya baik itu dari suku, golongan maupun dia tidak mengenal agama yang lain, Allah tegur yang namanya manusia. Ketika dia sudah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah hanya mengkelompokkan orang yang beriman, yang artinya iman itu yang mengakui Allah itu Tuhan, kemudian ingin sekali untuk meninggalkan segala larangannya, mematuhi segala perintahnya. Nah, di dalam ayat ini yang namanya berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan lain daripada itu, mengapa Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman ini untuk berpuasa agar lebih bertakwa? Karena di dalam konsep sebuah dalil itu yang namanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Jadi iman itu kadang naik juga kadang turun. Jadi naik itu ketika taat kepada perintah-perintah Allah, dan turun ketika bermaksiat kepada Allah. Di sini Allah sanggupkan panggilannya untuk apa? Berpuasa. Menahan lapar, menahan haus, sabar. Ini kan dalam rangka ujian Allah. Kira-kira kalau memang seorang ini sanggup menahan apa yang Allah perintahkan ini, kemudian meninggalkan apa yang segala larangan-larangan Allah, insya Allah dia tergolong orang yang beriman dan bertakwa. Ya, begitulah kira-kira. Iya, para netizen dan siswa-siswa SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung terjawab sudah pertanyaan dari Salsabila tadi. Ya, cukup memuaskan dan cukup jelas ya. Insya Allah, mudah-mudahan memuaskan. Iya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan yang kedua. Ini asalnya dari Akbar. Ya. Akbar ini menanyakan, Pak, apakah puasa itu boleh melakukan segala-galanya? Ya. Nah itu, segala-galanya ini kita tidak tahu nih segala-galanya yang dimaksud Akbar ini apa gitu. Ya. Silakan Ustaz. Yang namanya berpuasa
untuk melakukan segala-galanya bisa dikatakan boleh dan bisa dikatakan tidak. Itu dulu yang kita jawab. Iya. Kalau segala-galanya itu segala-galanya semua mau kita, maka itu yang tidak boleh. Tentunya tidak boleh ya. Iya. Tapi segala-galanya yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak membatalkan puasa, maka itu diperbolehkan. Iya. Contohnya mau istilahnya orang yang berpuasa kemudian mau dia beraktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya ngojek, aktivitasnya nukang. Ini kan sebenarnya tidak membatalkan puasa. Iya. Nah, ini yang masih diperbolehkan. Tapi ketika aktivitasnya aktivitas maksiat yang dalam arti kata segala-galanya tadi larinya kepada maksiat, kemudian dilarang oleh syariat, maka ini yang tidak boleh. Jadi itu yang saya katakan kenapa yang puasa itu boleh kita lakukan segala-galanya, bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak. Segala-galanya yang mau-maunya ya tidak boleh. Tapi segala-galanya yang dihalalkan oleh syariat dan tidak membatalkan puasa masih diperbolehkan. Begitu kira-kira. Ya. Jadi pertanyaannya masih global ya? Iya, pertanyaannya tapi, masih global, dia tidak mengkerucut segala-galanya itu seperti apa. Tapi yang jelas yang segala-galanya tadi itu sudah kita bagi antara dua. Yang pertama segala-galanya itu yang dibenarkan dan tidak dilarang syariat, yang segala-galanya yang melanggar syariat. Nah, baik. Akbar, sudah terjawab sudah pertanyaanmu, dan segala-galanya itu artinya ya yang dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Jadi kalau yang dilarang oleh agama ya jangan, tentunya itu berdosa. Oke. Kemudian masih ada lagi nih selain dari Akbar tadi, ini dari Umar. Ya, Umar Hasan ini pertanyaannya. Oh ya, Umar Hasan ini siswa kelas 8. Iya, siswa kelas 8. Pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah kalau kita melanggar puasa, jadi puasanya kita itu sia-sia? Iya. Tapi sebentar, Ustaz. Ya, Jangan dijawab dulu. Kita ada yang akan lewat yang satu ini. Jumpa lagi di channel YouTube SMP Al-Azhar 3 BL dalam konten Bincang Sepalga. Nah, kembali Ustaz. Jadi kita melanjutkan pertanyaan yang tadi. Silakan Ustaz. Iya. Itu pertanyaannya tadi seperti apa? Oh iya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita melanggar puasa kita akan sia-sia? Ya. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya masih juga belum mengkerucut ya. Mengkerucut ya. Karena di sini melanggar puasa. Kalau melanggar puasa itu berarti tidak berpuasa. Iya kan? Tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Iya. Bukan hanya sia-sia, tidak dapat pahala sama sekali, bahkan berdosa. Iya. Kalau yang dalam kategori melanggar puasanya tidak berpuasa. Kalau melanggar puasa itu yang dikategorikan, yang dimaksudnya ini adalah melanggar aturan-aturan yang tidak diperbolehkan, ya jelas sia-sia. Kan begitu. Karena berpuasa ini kan Allah tetapkan bagaimana cara berpuasa dan bagaimana cara tuntunan berpuasa. Itu nggak sembarangan. Kan gitu. Sehingganya kalau yang Allah telah gariskan ini dilanggar, ya sia-sia puasanya. Bahkan disitulah mengapa Rasulullah SAW sampai bersabda dalam sebuah hadisnya, banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya amalan puasa atau amalan-amalan lain itu ya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan tentang apa yang hendak kita perbuat itu. Iya. Karena ya ada sebuah dalil ya, itu mengatakan bahwa man amala amilan bi ghairi ilmin amaluhu mardud wala tuqbal. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmunya, maka amalannya tertolak, tidak diterima.
Sehingga mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia haji, dia harus mengetahui apa sih yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan agar amalan-amalannya itu tidak sia-sia. Begitu kira-kira. Gitu ya kira-kira. Jadi artinya ya segala sesuatunya ya kembali lagi ya dengan syariat-syariat. Iya, kembali lagi kepada syariat Islam. Islam itu ya. Nah ini saya dapat pertanyaan tambahan ini Ustadz. Iya. Pertanyaan tambahannya begini. Ini Ustadz, kalau melanggar puasa kan nggak boleh. Tapi kalau saya lupa tiba-tiba makan gimana Ustadz? Iya. Yang namanya manusia itu ya sifatnya ya lupa ya. Innal insan ma'al khata' wa nisyan. Sehingganya Allah ini Maha Pemurah Ar-Rahmanur Rahim. Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang lupa itu dia mendapatkan keringanan, bisa melanjutkan puasanya, asalkan yang namanya lupa itu memang lupa beneran. Lupa betul. Jangan dilupa-lupain kan gitu ya, atau pura-pura lupa gitu kan. Nah setelah dia teringat, sampai batas dia teringat itu ketika dia lagi makan, hentikan. Bersihkan mulut, kemudian lanjutkan niat berpuasa. Insya Allah malaikat mengetahui, Allah mengetahui, dan malaikat mencatat amal-amal. Subhanallah. Iya. Iya, tadi pertanyaan dari Umar ya. Nah selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir nih, ada 4 pertanyaan. Oh sebenarnya pertanyaannya banyak benar nih Ustadz yang harus dijawab. Tapi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Nah, pertanyaannya adalah amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hasil puasa yang baik? Iya. Sebenarnya amalan-amalan yang mau dilakukan agar puasa itu baik itu ya sudah bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi menahan hal segala sesuatu yang bakal membatalkan puasa. Contoh, mendengarkan hal yang sia-sia, mendengarkan hal yang maksiat, itu juga bakal membatalkan atau mengurangi amalan puasa kita. Sehingga untuk itu dijauhi, berkata, bahkan sampai di hati. Kemudian amalan-amalannya ya yang jelas tadarus, baca Quran ya. Karena kan yang membuat amalan ini sia-sia itu kan tempat masuknya lubang maksiat itu ada 4. Kalau kita ibaratkan sebuah kolam, kemudian satu jalur kolam ini dimasuki oleh air comberan. Bagaimana posisi air dan ikan yang ada di kolam tersebut? Otomatis terkontaminasi dengan air comberan tadi. Ketika saluran kedua ini juga dimasuki dengan air comberan, bagaimana posisi air dan ikan di dalam kolam ini? Yang artinya ikan itu sudah mulai sempoyongan, karena airnya mulai kotor gitu ya. Saluran ketiga juga dimasuki comberan. Bagaimana posisi ikan ini? Sudah mulai sekarat. Ketika keempat-empatnya berarti posisi ikan ini mati. Nah begitulah iman yang ada di dalam hati. Dan yang dapat menjadikan sia-sia itu letaknya di hati kita. Saluran apa saja yang bisa membuat jadi kotor? Hati ini. Nah itu yang pertama, mata. Mata ini yang bakal membuat maksiat hati. Yang kedua, mulut. Karena yang namanya mulut ini ya nggak bertulang ya. Ya benar kan? Alisanu yang khuzu malatan khuzul ibar. Yang namanya perkataan itu bisa menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Iya kan begitu. Iya, ngerumpi gitu kan. Bisa tes masuk ke sini gitu kan. Sakit hati gitu. Dan ini bisa mengurangi ibadah puasa kita. Telinga mendengar hal yang tidak baik. Kemudian mata, mulut, telinga. Yang terakhir adalah pikiran kita. Terkadang kita tidak berbuat apa-apa. Orang tidak mengetahui kita sedang diam, bahkan melonjor lah gitu ya, ngelamun jorok gitu kan. Melonjor. Iya,
lagi diem tapi dia ngelamun jorok, sedang berpuasa. Iya. Dia mengurangi ibadah puasa. Sehingga amalan yang untuk membersihkan sekaligus keempat saluran itu tadi adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, lisannya melantunkan ayat-ayat Allah, matanya langsung melihat ayat-ayat Allah, telinganya mendengar apa yang diucapkannya, kemudian otak atau pikirannya ini langsung menyambung atau tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya insya Allah ketika orang yang sedang menjalankan puasa itu dia banyak bertadarus Al-Quran, insya Allah selamat. Ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah malam ya, sholat lail, sholat tahajud dan lain sebagainya. Begitu. Ya, baik Ustadz, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari para siswa dan netizen kita sudah terjawab dan insya Allah mudah-mudahan memuaskan ya. Amin. Dan kita nanti jumpa lagi mungkin dalam sesi yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Dan terima kasih Ustadz Ahmad Rifki yang sudah memberikan pencerahan, memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini. Dan tidak lupa kami keluarga besar Yayasan Al-Azhar Lampung, SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Silahkan untuk like, subscribe, dan komen untuk YouTube kami. Dan info PPDB silahkan buka link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.